Oke, kembali di channel Mariangelo dan sekarang kita akan breakdown She-Hulk episode kelima. Yang menurut gua ini adalah episode yang lebih boring lagi daripada episode keempat yang kemarin, Pak ya. Karena lagi ini gua nggak tahu nih apakah MCU nih dengan 9 episode She-Hulk ini isinya nggak ada apa-apa gitu. Aduh, sumpah episode 5 ini adalah episode paling boring yang pernah gua tonton di MCU, Pak. Serius, makanya dari itu kita akan breakdown semua detail yang udah gua temukan di She-Hulk episode kelima ini. Nah, buat yang belum nonton She-Hulk episode 5, gua kasih kalian spoiler warning terlebih dahulu buat kalian agar supaya kalian bisa nonton dulu episodenya. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dari gue. Link untuk She-Hulk episode kelima udah gua taruh di kolom deskripsi di bawah. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video di ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas mengenai She-Hulk episode 5. Oke, kita udah tahu bahwa di akhir episode keempat kemarin kita udah mengetahui bahwa Titania akhirnya menggugat nama She-Hulk karena dia tuh udah memakai nama She-Hulk sebagai trademark bagi produk obat parfumnya, Pak. Seperti itu. Jadi dia tuh udah punya usaha yang dimana Titania ini punya sebuah usaha semua kosmetik kecantikan untuk para wanita yang dimana dia memakai nama She-Hulk sebagai nama produknya. Nah, di sini kita nggak tahu nih apa alasan Titania ini menggunakan nama She-Hulk ini untuk nama produknya. Karena dari awal episode 1 aja si Titania ini ketika dia tuh menyerang She-Hulk di awal ruang pengadilan, dia itu secara random itu nyerang aja, Pak, tanpa ada konteks, tanpa ada alasan, tiba-tiba nyerang aja. Nah, gue curiga si Titania ketika dia melakukan sebuah pergerakan itu dan sampai di episode kelima, gue curiganya lagi-lagi mengarah ke Doctor Doom karena ini adalah Titania versi Mary McPherson. Karena kalau gue di komiknya udah gue jelaskan berkali-kali bahwa si Mary McPherson ini diciptakan oleh si Doctor Doom ketika dia melakukan sebuah eksperimen berbahaya, dan si Doctor Doom ini menugaskan si Titania agar supaya dia bisa memburu semua hero-hero di Marvel Universe. Tapi lagi-lagi Titania ini itu dia sangat tertarik dengan She-Hulk karena menurut dia dengan She-Hulk itu kekuatannya sangat sepadan. Jadi dia tuh udah menganggap bahwa si She-Hulk ini adalah rivalnya dia, Pak, seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Titania ini tiba-tiba secara random aja juga tiba-tiba dia menggunakan nama She-Hulk sebagai nama produk kecantikan dia, Pak. Dan ini udah digugat oleh Titania dan mengundang si Jennifer Walters untuk diundang ke pengadilan. Sebenarnya Jennifer Walters ini dia tuh nggak suka dengan nama She-Hulk karena menurut dia dari awal episode aja kita udah mengetahui bahwa nama She-Hulk betul-betul itu apa sih, kayak itu kan hanya sebutan para fans. Dia tuh sebenarnya nggak mau dengan nama itu, tapi lama-kelamaan sepanjang dari episode 1 hingga ke episode 4 kemarin setelah pembebasan Emil Blonsky, si She-Hulk ketika dia tuh diwawancari oleh media itu udah mengatakan bahwa ya lama-lama gue suka dengan nama She-Hulk ini, yaitu udah menjadi identitas gue seperti itu. Tapi lagi-lagi tiba-tiba ada Titania yang berusaha untuk mengambil nama itu. Maka dari itu si Titania menggugat si Jennifer Walters untuk pergi ke pengadilan agar supaya trademarknya She-Hulk bisa dimiliki sepenuhnya oleh pihaknya si Titania ini, Pak, seperti itu. Nah, karena si Jennifer Walters ini udah menjadi tersangka, alhasil dia harus menyewa pengacara lagi, Pak. Meskipun dia juga seorang pengacara, tapi lagi-lagi kan dia kan sebagai suspek ini, Pak, ya. Jadi GLKH memutuskan untuk meng-hire pengacara yang lebih hebat lagi daripada si Jennifer Walters, itu adalah Mallory Book. Nah, buat yang belum tahu ya, Mallory Book ini merupakan pengacara hebat yang ada di GLKH juga, sama seperti Jennifer Walters ya. Dan juga dia adalah rival abadi dari si Jennifer karena ya mereka berdua adalah sama-sama pengacara dan mereka saling mempertaruhkan karir mereka untuk menjadi seorang pengacara yang hebat di GLKH. Lagi-lagi ya, ini kayak perseteruan antara karyawan lah, seperti itulah. Nah, akhirnya Jennifer ini meminta bantuan kepada si Mallory Book agar supaya dia bisa mewakili kasusnya agar bisa dimenangkan oleh mereka, seperti itu. Dan akhirnya kita bisa melihat mereka setuju dan akhirnya mereka merancang sebuah strategi agar supaya si Titania tidak akan memperoleh nama She-Hulk ini untuk produknya. Nah, sementara itu temennya Nikki dan Puck ini membantu She-Hulk untuk membuatkan sebuah kostum superhero. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Puck ini punya seorang kenalan yang bernama Alonzo. Nah, Alonzo ini katanya dia ini adalah seorang penjahit pakaian superhero asli, sekaligus dia menjual berbagai macam merchandise dari hero-hero Marvel, terutama dengan para anggota Avengers. Nah, akhirnya si Puck ini mengajak si Nikki untuk pergi ke toko boba karena menurut dia Alonzo beroperasi di situ, Pak, seperti itu. Nah, sementara itu ketika si
Park dan Nikki ini jalan ke sana, si penjual boba ini punya usaha sampingan yang dikerjakan oleh Alonso. Ternyata si penjual boba ini adalah karyawannya si Alonso, dan dia mendirikan juga semua merchandise fancy Marvel untuk para publik ya, seperti kayak palunya Thor, shieldnya Captain America segala macam, dan juga ada kaos merchandise, ada tulisan Avengers dan juga Avengers. Ini merupakan nama plesetan aja sih untuk para nama Avengers seperti itu. Makanya dia juga menjual produk ini untuk para publik seperti itu. Tapi lagi-lagi si Park ini udah ngotot, dia mau ketemu sama si Alonso karena menurut dia Alonso sudah mengajak dia untuk ketemuan untuk si She-Hulk kali ini, karena menurut dia si She-Hulk ini adalah anggota Avengers. Dan ini makanya kenapa si Alonso ini menyetujui pertemuan dia dengan si She-Hulk, karena menurut dia kalau anggota Avengers ini bisa menyewa kostum-kostum buatan dia, ya alhasil dia menjadi laku dong, dia menjadi lebih profit dong seperti itu. Maka dari itu si Alonso menyetujui pertemuan tersebut dengan Park dan juga si Nikki. Dan akhirnya sementara itu si Alonso udah melihat perubahan si She-Hulk ini menjadi Jennifer Walters, dan juga dia udah memperlihatkan bagaimana kekuatan sinar gamanya layaknya si Hulk ini. Dan si Alonso menanyakan apakah ini adalah sepupu dari si Bruce Banner alias Hulk, dan Nikki menjawab iya dong, iya bener, dia adalah sepupu dari si Bruce Banner alias si Hulk yang menjadi anggota Avengers utama dari fase awal seperti itu. Maka dari itu si Alonso menyetujui untuk membuatkan kostum yang akan cocok dengan kualifikasi si Jennifer Walters seperti itu Pak ya. Nah sementara itu di pengadilan kita bisa melihat ada pengadil si Hulk melawan Titania, dan kita bisa melihat berbagai macam argumen yang dilontarkan oleh Maori Book untuk membela si She-Hulk ini, bahwa dari awal aja si She-Hulk ini sudah punya nama trademark itu sendiri, dan dia udah mendapatkan julukan itu dari para fansnya dan juga dari para netizennya, karena mereka udah menduga bahwa She-Hulk ini adalah anggota Avengers. Nah sementara itu Titania menjawab bahwa nama She-Hulk ini itu tidak digunakan oleh si Jennifer Walters, karena menurut dia juga punya bukti bahwa si Jennifer Walters itu tidak suka dengan nama itu Pak, seperti itu. Maka dari itu pengadilan memutuskan agar mereka ini bisa berunding kembali dan mereka tidak mendapatkan jalan keluarnya seperti itu. Maka dari itu si Titania dan She-Hulk ini diberikan waktu beberapa hari untuk memikirkan jalan bagaimana agar supaya nama She-Hulk ini bisa dimiliki oleh Titania atau tidak seperti itu. Maka dari itu mereka tuh diberi waktu. Nah dan akhirnya si Nikki dan juga si Jennifer Walters mereka tuh berpikir bagaimana caranya agar supaya nama She-Hulk ini bisa gua miliki tanpa ada gugatan dari pihak manapun seperti yang dialami oleh si Titania ini Pak. Nah si Nikki punya saran bahwa dia akan punya akun Tinder tuh yang dia pakai pada saat di episode keempat, ya dimana si Jennifer ini pernah mencari jodoh ya dengan mengatasnamakan nama She-Hulk. Nah dia akan menggunakan cara itu untuk melawan si Titania dengan cara memperdatangkan saksi-saksi yang sudah dia temui pada saat kencan butanya Pak, seperti itu. Nah akhirnya mereka berempat ini diundang ke pengadilan untuk diminta keterangan agar supaya mereka bisa bersaksi nama She-Hulk ini paten apa enggak seperti itu. Nah akhirnya ketika mereka bersaksi, yang satu saksi terakhir yaitu mengatakan bahwa dia tuh suka banget dengan She-Hulk, bahkan dia tuh suka banget dengan perawakannya, dia suka dengan sifatnya. Akhirnya dia berkata dia suka dengan She-Hulk tapi tidak dengan Jennifer Walters, karena menurut dia Jennifer Walters itu bukan wanita pilihannya. Gue suka banget dengan She-Hulk yang doang. Dan akhirnya pengadilan memutuskan untuk memenangkan kasusnya She-Hulk, karena dari awal aja sebelum kasus ini terjadi si Jennifer Walters sudah memakai nama She-Hulk, bahkan setelah dia mengalahkan Titania di episode pertama. Dan semenjak itulah semua orang menamai dia dengan nama She-Hulk seperti itu. Meskipun si Jennifer Walters ini pada saat itu dia memang tidak mengakui nama tersebut Pak ya, tapi dengan bukti-bukti yang kuat dengan dari awal dia debut sampai akhir ini, akhirnya pengadilan memutuskan untuk memenangkan She-Hulk dan membebaskan semua tuntutan. Sementara untuk Titania, dia harus menghapus semua nama-nama yang berhubungan dengan She-Hulk Pak, seperti itu. Maka dari itu Titania berjanji akan membalaskan dendamnya kembali kepada She-Hulk agar supaya dia bisa menghancurkan She-Hulk dengan sepenuh kekuatannya Pak, seperti itu. Nah kita bisa melihat perlawanan si Titania ini dari awal dia hanya menyerang random, kemudian dia juga adalah orang yang punya power karena dia itu adalah seorang selebgram yang terkenal, bahkan dia juga punya produk, dia juga punya usaha yang banyak banget sehingga dia dikenal sebagai selebgram yang paling kaya di New York seperti itu. Dan di sini kita sayangnya tidak di-reveal alasan kenapa si Titania ini menyerang She-Hulk pada saat di episode pertama. Ini kita masih belum dapat kejelasan sama sekali Pak. Lagi-lagi karena di sini ini hanya menerangkan bagaimana si Titania ini men-trademark nama She-Hulk dan dia akan memprovokasinya di hadapan pengadilan Pak, seperti itu. Tapi lagi-lagi kita tidak mendapatkan kejelasan mengenai awal di episode pertama. Lagi-lagi
Gua nggak tahu nih, Titania ini yang mengirim siapa, dan kedua, kok bisa tiba-tiba dia menyerang secara random itu? Karena lagi, kalau Titania menyerang secara random pada saat She-Hulk ini belum dipopulerkan, pasti kan ada pihak ketiga yang menyuruh si Titania ini untuk menyerang She-Hulk kan. Maka dari itu yang masih gua pertanyakan, dan gua masih curiga bahwa Dr. Doom ada di balik semua ini. Karena lagi-lagi yang gua curiga adalah si Titania ini menyerang, satu, dan kedua, Wrecking Crew ini gue juga percaya bahwa Wrecking Crew ini dan Titania mereka bekerja untuk orang yang sama, yaitu adalah Dr. Doom itu sendiri. Seperti itu, karena lagi-lagi berdasarkan komiknya, Dr. Doom adalah pencipta dari Titania. Setelah pengadilan dimenangkan oleh si Jennifer Walters dan juga si Mary Book, akhirnya Jennifer ini datang ke markasnya si Alonso untuk mengambil kostumnya, Pak. Dan ternyata Alonso ini mempunyai dua kostum alternatif. Yang pertama, kostum yang berbentuk dengan jas pengacara, karena si Jennifer ini udah ngomong, gua mau kostum yang kayak pengacara deh, karena gue itu adalah pengacara. Oke, satu. Dan kedua, si Alonso ini kayaknya ada kostum yang terbungkus dengan rapi, Pak. Nah, kayaknya ini adalah kostum yang akan dipakai oleh She-Hulk ketika yang pernah muncul di komiknya, yaitu putih dan juga ada garis ungunya. Seperti itu. Kayaknya seperti Pak yang pernah muncul di komik A-Force. Nah, seperti itu. Nah, di akhir episode ini gua langsung kaget, Pak. Di situ ada adegan ketika si Alonso ini lagi membuat sebuah kostum baru, yaitu adalah kostum bentuk dengan ada tanduk di topengnya. Ini adalah kostum Daredevil dengan yellow suitnya, Pak. Ini adalah kostum Daredevil yang pertama sebelum dia berganti ke kostum merahnya, Pak. Oke, akhirnya kita bisa melihat kostumnya si Matt Murdock alias Daredevil ini dibuat oleh Alonso ternyata. Nah, dari sepanjang She-Hulk ini dipromosikan oleh Disney, sepanjang promosinya Daredevil inilah yang dipromosikan berkali-kali oleh mereka. Karena gue curiga kalau Daredevil ini dimunculkan berkali-kali, dia pasti punya peran yang penting dong. Gak mungkin dong dia tuh cuma sebagai cameo doang. Gak mungkin lah. Kita belum tahu nih ini Daredevil peran di sini seperti apa. Apakah dia akan sebagai teman sesama pengacara dari si Jennifer Walters atau bagaimana, kita kurang tahu, Pak. Seperti itu. Tapi yang jelas di episode kelima ini kostum Daredevil udah dimunculkan meskipun hanya tompelnya doang, Pak, ya. Seperti itu. Dan ini kostumnya akan siap dikirim kepada pemiliknya, dan kemungkinan besar itu adalah si Matt Murdock alias Daredevil itu sendiri. Oke, ini udah dapat lampu hijau bahwa kayaknya di next episode akan ada Daredevil yang akan menjadi cameo untuk seri She-Hulk ini, Pak. Seperti itu. Nah, gue harus review dulu sebelum kita akan membreakdown detail-detail yang udah gue temukan berdasarkan berbagai macam komiknya. Untuk She-Hulk episode kelima ini, mohon maaf nih, She-Hulk episode kelima jujur aja boring, parah, boring AF, sumpah serius, mohon maaf nih. Karena apa? Karena dari awal sampai akhir ya, kasus-kasus yang diterima oleh Jennifer Walters ini jujur aja kasus-kasusnya biasa aja, gak ada yang bahaya, kayak gak ada yang bisa dibilang tuh yang layak diperbincangkan oleh para fans. Jujur aja semua kasus-kasus yang cetek semua, Pak. Yang ada si trademarknya si Hulk diminta oleh si Titania lah, terus bebaskan Emil Blonsky ya bisa dibilang tuh gampang banget gitu. Terus ya pengadilan yang di awal-awal ketika pengadilan firmanya dia melawan GLKH itu pun juga enteng banget, gak ada yang bisa dibilang tuh kasus yang berat banget loh. Nah, kalau di komik sebenarnya ketika si Jennifer Walters ini masih menjadi pengacara dan sebelum dia menjadi She-Hulk, itu kan dia kan pernah mengatasi sebuah kasus yang mengatasnamakan nama mafia. Dan setelah si mafia ini dikalah dalam persidangan dan Jennifer Walters ini menang, alasan Jennifer ini ditembak oleh mafia ini, Pak. Dan itu ditembak di depannya Bruce Banner sebelum dia akhirnya koma dan dikasih darah tambahan dari Bruce kepada si Jennifer ini sebelum akhirnya dia berubah menjadi She-Hulk. Itu aja udah merinding, Pak. Kalau seandainya treatment MCU ini mau dibuat lebih enteng, ya jangan kayak gini-gini lah. Masalah-masalah seperti ini kan nggak perlu ke pengadilan juga dong. Maksudnya dengan kasus-kasus seperti ini, kalau mau jangan ke MCU ya, aduh, judul aja, mohon maaf, boring AF. Kalian di komiknya aja, Jennifer Walters alias She-Hulk, dia tuh selalu berurusan dengan berbagai macam kasus superhuman, tapi yang langka. Contoh ada kasus pembunuhan. Kalau mereka mau mengangkat tema lawyer ya, kasus pembunuhan, pengeluparan narkoba lah, atau segala macam ya, itu kan pernah dihadapi juga oleh si Jennifer Walters. Dan mohon maaf kalau gua bandingkan dengan Matt Murdock yang dari awal Daredevil scene pertama di Marvel Netflix, itu udah pernah menghadapi kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan, kasus pengkhianatan, kasus mafia yang melibatkan Kingpin alias Wilson Fisk. Itu dia udah hadapi semua dari awal season. Nah, kenapa sih ini dibuat seperti ini? Aduh, mohon maaf, gua nggak tertarik sama sekali, Pak. Maka dari itu episode kelima ini paling boring, sumpah. Gua ngantuk, Pak, sumpah ngantuk dan juga nggak penting gitu loh ngelihatnya. Aduh, itu dari gua ya.
ya review dari gue ya. Kalau kalian punya pendapat lain mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah seperti itu, dan sekarang kita akan membreakdown semua apa aja detail-detail yang udah gue temukan di She-Hulk episode kelima ini. Oke, yang pertama kalau kalian masih ingat ada adegan ketika si Jennifer Walters ini merasa nama She-Hulk ini adalah identitasnya dan dia meminta tolong kepada si Mallory Pugh. Nah buat yang belum tahu ya, Mallory Pugh itu pertama kali muncul di komik She-Hulk issue nomor 1 yang dirilis pada tahun 2004 silam. Nah Mallory Pugh memang dari awal di komiknya dia tuh merupakan seorang pengacara juga di GLKH dan dia adalah rival besar dari Jennifer Walters sebagai She-Hulk, sehingga mereka berdua bermusuhan dalam karir pengacara mereka. Seperti itu, maka dari itu kan si Mallory Pugh kan selalu iri tuh dengan si She-Hulk bahwa kantornya paling menggala, jabatan juga makin tinggi lah sebagai kepala. Dia itu adalah maskot dari GLKH. Semenjak itu si Mallory Pugh yang udah menjadi pengacara juga di sana, dia tuh merasa karirnya itu akan dipertaruhkan nih oleh si Jennifer Walters ini. Maka dari itu si She-Hulk dan juga Mallory Pugh mereka ini saling bersaing lah dalam urusan karirnya mereka. Seperti itu, dan juga si Mallory Pugh ini selalu cemburu banget dengan si She-Hulk karena ya lagi-lagi reputasi She-Hulk jauh lebih tinggi karena ya lagi-lagi dia punya wujud She-Hulknya pak, seperti itu. Nah yang kedua ada dengan ketika si Park ini membeli merchandise semua hero-hero Marvel pak. Di situ kan bisa melihat bahwa si Park ini memakai shieldnya Captain America dan juga Mjolnirnya milik Thor. Nah ini adalah membawa kita kepada callback dalam Avengers Endgame, ini mana Captain America ini berhasil mengangkat Mjolnir milik Thor yang sempat dicurigai olehnya waktu di event Age of Ultron. Karena kalau kita udah bandingkan lagi ya di Age of Ultron kan si Captain America kan mau mengangkat si paling si Thor, tapi itu kayak dia tuh menahan karena dia tuh nggak mau kalau si Thor ini akan dipermalukan di depan banyak orang. Maka dari itu si Captain America pada saat itu mengalah karena dia tuh menghargai banget perasaan si Thor. Nah di Avengers Endgame dia baru tuh bisa menunjukkan bahwa dia bisa mengangkat Mjolnir seperti itu, dan ini udah boleh dicurigai oleh Thor semenjak event Avengers Age of Ultron. Seperti itu, makanya akhirnya teori kita udah benar pak ya di waktu di event Endgame kemarin, seperti itu. Nah yang ketiga ada adegan di mana bagian ending She-Hulk episode 5 kalian bisa melihat ada berbagai macam ilustrator. Nah kalau kalian berhenti di bagian ketika ada gambar Park dan Nikki, ini mereka ini lagi ada gambar ketika mereka berdua memilih sepatu superhero Avengers mereka, dan kalian bisa melihat di bagian kanan atas ada sepatu bermotif Deadpool. Apa jangan-jangan Deadpool sudah dikonfirmasi bahwa dia akan masuk MCU? Karena kita udah tahu pak ya bahwa 20th Century Fox ini telah diakuisisi oleh Disney, dan Deadpool ketiga sekarang masih dalam tahap pengembangan. Seperti itu pak. Kalau kita itu udah dapat kabar dari Ryan Reynolds ya bahwa itu masih dalam pelatihan gym dan akan siap untuk reading untuk naskah Deadpool ketiga, seperti itu. Dan gua nggak tahu nih apakah Deadpool 3 ini akan masuk ke MCU fase 4, 5, 6. Gua nggak tahu pak ya. Takutnya ini akan masuk ke fase mutant saga karena lagi Deadpool juga adalah mutant, dan gua takutnya Deadpool ini akan masuk ke mutant saga. Itu adalah setelah multiverse saga ini pak, seperti itu. Jadi kita tunggu aja ya pak ya mengenai Deadpool ini jatuhnya ke fase mana pak, seperti itu. Nah yang keempat ada adegan ketika Alonzo ini telah memberikan kostum milik She-Hulk ini untuk dicoba di akhir-akhir adegan pak ya. Dan Alonzo ini membawa sebuah paket yang berisi helmnya Daredevil. Nah adegan ini untuk memberikan konfirmasi bahwa Daredevil dengan yellow suitnya akan tampil di seri She-Hulk seperti di materi promosi yang mereka, seperti itu. Nah buat yang belum tahu ya pak ya, Daredevil ini pertama kali muncul di komik Daredevil issues nomor 1 yang dirilis pada tahun 1964. Dia adalah superhero bertema vigilante jalanan yang memiliki indera yang tajam dan juga melihat dengan gelombang suara ultrasonic. Dia adalah Matt Murdock yang merupakan pengacara hebat yang selalu membongkar kasus mafia, pengkhianatan, bahkan sampai ke kasus pembunuhan sekaligus. Dan sering dia terlibat dengan bos mafia Hell's Kitchen pada saat itu adalah Kingpin alias Wilson Fisk. Nah untuk versi MCU-nya, Daredevil ini versi Charlie Cox ini memulai debutnya pada saat series live action Marvel Netflix yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 silam dengan series Daredevil yang berjalan selama 3 season. Dan setelah itu Disney mengakuisisinya, akhirnya semua series Marvel Netflix bisa kalian saksikan di Disney Plus Hotstar. Semuanya lengkap kok, termasuk dengan Daredevil ini pak, seperti itu. Dan maka dari itu kalau kalian belum tahu Daredevil versi Charlie Cox seperti apa di seri solonya dulu sebelum Disney mengambil, itu kan bisa lihat di Disney Plus Hotstar ada Daredevil scene 1, 2, 3 seperti itu. Oke, jadi kan bisa melihat betapa darknya seriesnya Daredevil seperti apa. Maka dari itu kan gue sangat bersemangat banget pak ya ada Project Daredevil Born Again. Ini gua anjir lah, gua pengen tahu seperti bahasanya sih, gitu aja sih. Itu cuma mengenai video kali mengenai She-Hulk episode 5. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain yang gak gua sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan mengibarkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @mariangelos. Dan kalau kalian ingin gabung bersama kita di grup komunitas, langsung
langsung aja gabung di grup WhatsApp kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue sertakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo.